Bakal nonton 4 orang nih. Dia ngajak adiknya. Paksa gue ngajak si David anak sastra itu. Curang deh. Belum habis bulan, udah habis kiriman ortu. Nih, tambahin, Tin. Gua nggak nyangka betis lu mulus banget, Tin. Lo kebo dibedakin juga lo taksir. Sialan. Pantes mulus banget. Kemarin ini pada saat mulai meninjau lokasi dan sebagainya begitu ya, ada tidak potensi yang menurut Bang Deddy ini harus dikembangkan di Jawa Barat? Saya kira kalau dilihat dari janji kampanye lah ya, sebenarnya ada 8 janji kampanye, ini kita fokus kemarin juga baru rapat dan baru dari mulai anggaran perubahan ini sampai ke depan nanti yang kita jalankan. Saya kira banyak persoalan yang masih harus terus dibenahi. Ya. Apa yang prioritas nih dari yang 8 janji kampanye itu kan jelas tertulis di janji kita, antara lain misalkan masalah pendidikan ya, sampai beasiswa, kemudian juga infrastruktur pedesaan, rumah tidak layak huni, penyerapan tenaga kerja, kan bagaimana kita ciptakan juga entrepreneur ya, yang kita sangat kurang nih, pengusaha-pengusaha kita ini masih sangat kecil. Nah, itu yang kita fokus, sebab ini persoalannya kenapa kita dipilih oleh masyarakat, karena mungkin salah satunya adalah memang karena janji kampanye kita yang menarik mereka. Bukan karena Bang Deddy bintang film favorit begitu kan? Kecintaan ibu-ibu begitu, mayoritas pemilih gitu ya. Salah satunya adalah itu ya kan. Jadi berbagai lah ya, memang sangat variabel. Tapi salah satunya adalah kalau kita berjanji, kita harus tepati. Dan saya kira juga DPRD memahami kenapa keterpilihan dari sebuah pasangan yang lebih besar menurut saya, karena memang janji-janjinya realistis dan bisa diwujudkan. Kita selalu rapat pembahasan itu, kita coba evaluasi sampai sejauh mana kira-kira yang bisa kita capai misalnya dari setahun ke depan, dari janji-janji yang bisa kita realisir. Saya kira fokusnya di sana gitu. Tapi visinya sendiri ya Jawa Barat maju sejahtera untuk semua. Untuk semua. Sudah itu penjabarannya nanti teknis lah. Bosan lah kalau kita ngomong di sini kan. Tapi kalau dari sisi seni dan budaya, potensinya apa yang Bang Deddy lihat? Ini luar biasa nih Jawa Barat ya. Keberagaman itu sangat tinggi keberagamannya. Jadi kalau saya bilang misalkan kita ambil contoh misalkan festival Banyuwangi, Festival Jember, itu sudah menjadi salah satu festival agenda internasional, event internasional. Di Jawa Barat keberagaman itu jauh lebih banyak, keunikannya jauh lebih banyak. Tapi memang belum ada satu event yang di Jawa Barat ini yang bertaraf internasional. Mau bikin event bertaraf internasional, Bang Deddy? Saya kira itu salah satu. Kemudian dari sana kita juga bisa pasang diri berbagai festival seni, sehingga kita tahu di mana harus membangun pusat-pusat seni budaya. Jadi kalau di sebuah wilayah memang kreativitasnya memang tidak memadai, buat apa membangun di sana kan? Mubazir. Dengan adanya festival-festival di seluruh kabupaten kota, sehingga kita bisa tahu bagaimana komunitas seniman yang ada di sana dan pantaskah kita bangun pusat seni budaya di daerah tersebut. Jadi sekaligus juga untuk semacam filter ya. Jadi janji kita kan salah satunya itu membangun pusat seni budaya di kabupaten kota, tidak di semua kabupaten tapi di kabupaten kota. Ya, karena Bang Deddy kan latar belakangnya seorang seniman, apa yang paling dibutuhkan untuk bisa berkembang, untuk bisa benar-benar menunjukkan potensinya dan mungkin akhirnya menghasilkan sebuah bisnis yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh bersama begitu. Ya kita tahu bahwa bukan bikin production house ya salah satunya nih industri kreatif menjadi primadona sekarang ekonomi. Nah ini modal itu sangat besar Jawa Barat. Apalagi kalau bicara ASEAN Economic Community tahun 2015, dari 10 negara menjadi pasar tunggal. Coba kita kaji apa keunggulan Indonesia dibandingkan dengan 10 negara lainnya. Ada diferensiasi apa yang membuat kita bisa unggul bersaing dengan mereka sebagai pasar tunggal. Ini 2 tahun lagi nih. Ya makanya saya lihat kalau buat piring, mereka bisa buat piring lebih bagus barangkali. Tekstil mereka juga nggak tergantung bahan baku dari impor. Kita masih tergantung dari impor. Sebenarnya apa keunggulan kita? Kalau saya melihatnya yang kita kenalin sebenarnya pariwisata dan seni budaya. Saya melihatnya itu. Ini Tuhan nggak menciptakan sama di setiap tempat. Pasti kalau enggak, unik.
pasti unik. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin juga ada keunggulan-keunggulan lain yang tidak sama. Kalau sama, Tuhan nggak kreatif. Gitu. Oke. Jangan sampai dong ya, gitu ya. Kreatif. Jadi itu salah satu dan di Indonesia sangat banyak tempat-tempat yang juga menyangkut budaya masyarakatnya. Karena budaya kan terjauh dari manusia dengan berinteraksi dengan alamnya kan. Jadi kearifan lokal tadi karena itulah lahir. Baik. Nah saya kira ini salah satu kekayaan yang tidak negara lain pun memiliki dan kita tidak memiliki apa yang mereka miliki. Tapi apa yang kita miliki jauh lebih banyak daripada apa yang mereka miliki. Nah ini salah satu. Tapi kita tunggu ya Bang, gebrakannya Bang Deddy nih makanya untuk mengharumkan potensi seni budaya di Jawa Barat begitu. Nanti insya Allah November atau Desember tahun ini insya Allah kita sedang rancang itu. Dan sudah ada di anggaran perubahan ya. Ini kalau bicara pemerintah bicaranya anggaran kadang-kadang harus begitu kan. Juga pihak ketiga. Paling tidak kan di dalam sekarang di kantor ini sudah ada perspektif seorang seniman. Ya, mudah-mudahan akan berbeda. Dan juga pihak ketiga, Vi. Oh, pihak ketiganya? Ya, jadi seperti CSR, BUMN, mereka kan juga mengambil keuntungan di Jawa Barat. Apa kontribusinya? Ini banyak Pak ceritanya panjang nih, ini bisa. Oke, ini tapi bisa ya, CSR catatan besar. Oke. Kadang-kadang kan cuma dikeluarin hanya untuk asal keluar. Manfaatnya buat masyarakat. Jadi sebetulnya perspektif berpikir kita bagaimana melakukan sesuatu yang sebesar-besarnya bermanfaat buat masyarakat. Oke, tapi pemikiran-pemikiran Bang Deddy nih ya, kalau Bang Deddy sudah bertugas selama 2,5 bulan ya, kira-kira akan mudah tidak ya diterima di lingkungan birokrasi seperti ini, begitu ya? Gimana nih instingnya Bang Deddy nih? Nah, seorang ini menarik, seniman yang biasa bebas, berkreasi begitu, mau bikin film, sinetron, langsung harus jadi begitu. Nah ini kan lingkungannya berbeda kan Bang? Ya, jadi gimana, Bang, kira-kira? Pertama satu ada modal sosial itu tadi bahwa saya adalah sosok yang dikenal sebelum menjadi pejabat publik. Ini memudahkan komunikasi dengan siapa saja. Nanti dengan juga pejabat-pejabat di daerah lain ya, dari bupati, wali kota. Ya kan baru datang sudah langsung kagum begitu ya? Bukan kan, ada komunikasi yang cair langsung kenal gitu. Begitu. Bukan harus kenalan Deddy Miswar atau Pak Budi, kan nggak begitu lagi. Gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Ya, kan? Jadi ada komunikasi yang langsung cair juga dengan masyarakat. Kan susah bicara dengan masyarakat, dia nggak tahu ini siapa ya, ini siapa ya. Itu, oh ini kalau dia nggak kenal saya sebagai wakil gubernur, masyarakat tahu. Oh ini Pak Deddy, ini Pak Haji, ini Bang Jack, gitu kan. Minimal seperti itu. Jadi komunikasi langsung cair. Saya kira itu salah satu modal. Begitu pula di kalangan birokrasi di pemerintah provinsi. Saya kira wajah saya bukan hal yang asing buat mereka. Ya jelas bukan hal yang asing. Jadi, kalau sekarang saya pakai batik karena ya mesti pakai batik nemuin kamu kan buat karena kalau nggak ya pakai saya biasa. Berarti tidak akan masalah ya Bang ya untuk paling tidak memperjuangkan sebuah pesan, sebuah ide gitu, sebuah gagasan begitu karena sudah lebih diterima. Dan begitu. Kang Aher memang sangat membuka diri untuk itu. Jadi saya pikir ya, sangat ideal lah ya pandangan-pandangan gubernur bahwa beliau menerima masukan dari saya, kemudian difikirkan, dibaca pasti, kemudian beliau memberikan tebusan kepada kepala-kepala OPD atau biro yang ada. Kemudian kebijakan coba difikirkan yang mana yang dari masukan tadi yang bisa di follow up dan realistis. Saya kan hanya ini membayangkan sebuah imajinasi gitu kan, bisa kan juga bisa berdasarkan intuisi yang ada. Saya kan belum tahu bagaimana sistem penganggaran segala macamnya. Itu ya saya harus belajar. Tapi yang jelas masukan-masukan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat harus saya tulis, harus saya berikan. Gitu. Kalau enggak saya mengkhianati amanah yang rakyat berikan. Jangan sampai ya Bang ya. Insya Allah. Nah, walaupun baru 2,5 bulan berkantor di Gedung Sate ini, kira-kira Bang Deddy bisa ajak kita tur keliling? Boleh. Oke. Kalau ada malah makan sate sekalian. Kalau sebagai seniman lebih bebas begitu ya. Kemudian kalau sekarang sudah mulai tuh protokoler, jadwal rapih begitu ya. Nah, tapi yang belum saya tanyakan tadi, Bang Deddy apakah nyaman dengan perubahan yang terjadi sejauh ini?